Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ketemu saya di Zainal Kreator. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua yang ingin membeli mobil bekas tentunya. Dan sebelumnya saya termasuk pengguna mobil bekas ya, selama 7 tahun. Dulu saya membeli mobil itu tahun 2017, Avanza 2004, dan sampai sekarang saya masih menggunakannya, yaitu sekitar 7 tahunan. Dulu saya membeli awal itu pada kilometer 120.000, dan sekarang itu sudah mencapai 190.000 kilometer sekian. Selama 7 tahun itu ternyata sudah banyak hal yang sudah saya servis komponen yang ada. Nah, selama servis itu ternyata ada servis yang rutin, tetapi ada servis yang sekali pakai dalam hampir 200 km itu sendiri. Nah, apa saja yang sudah saya servis? Itu ada 15. Ada 15 komponen yang sudah saya servis dan sudah saya ganti. Yang pertama itu ganti oli rutin. Karena ganti oli rutin ini ada yang mengatakan 5.000 km, ada yang mengatakan 7.000 km. Tapi standarnya 5.000 km itu sangat bagus dan sangat baik untuk kondisi mesin mobil kita ya. Jadi kadang itu kan kalau mobil niaga itu kan kalau sering-sering ganti oli itu kan ini jebol di budgetnya. Kalau mobil pribadi sih, menurut saya pribadi sih malah lebih bagus kalau bisa 5.000 km per 5.000 km ganti oli itu malah sangat bagus. Yang kedua yang sudah saya lakukan yaitu salon interior dan eksterior. Nah, selama penggunaan itu kan pasti kotor ya di bagian eksterior maupun interior. Nah, itu selama saya menggunakan itu sudah saya salon 2 kali. Itu pada bagian interior dan eksterior. Ya, kalau pengguna mobil itu tidak rawatan mungkin ya tidak pernah disalon, karena teman saya juga punya mobil itu tidak pernah disalon. Disalonnya itu ketika mau dijual. Itu yang kedua. Yang ketiga, kampas rem. Kampas rem juga cukup rutin ya, karena bagaimanapun mobil kondisi berjalan itu kan pasti sering menggunakan rem. Nah, itu juga sering kita ganti kampas rem. Yang keempat ini yang sering mati ini ya, itu lampu ya, fog lamp ya, headlamp ya, lampu stop lamp itu sering mati ternyata. Padahal sudah saya ganti yang bagus, tapi ya sering mati. Matinya itu bisa fog lampnya itu putus, bisa juga relaynya sudah rusak, bisa juga sekringnya yang rusak. Nah, kerusakannya itu lampu itu ya macam-macam. Tinggal bagian apa yang rusak. Tuh, lampu yang keempat. Yang kelima, koil sama busi itu sudah pernah saya ganti ya. Itu selama saya menggunakan itu cuma 1 kali. Selama saya menggunakan itu cuma 1 kali. Itu pun enggak empat-empatnya, tetapi cuma 2 yang saya ganti, dan alhamdulillah sampai sekarang aman. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, kebocoran pada master rem. Itu dulu saya mengalaminya. Itu pas waktu ke Semarang, ternyata ada indikator oli itu merah di bagian handrem. Ternyata itu master remnya bocor. Dan alhamdulillah dulu saya ganti ya, sampai sekarang aman. Selanjutnya yaitu nomor 7, power windows. Power windows ini kan yang namanya mobil, kalau sering dinaik turunkan itu kan tetap rusak ya bagian
apa itu dinamonya. Nah itu lemah, dinamonya lemah. Itu jadi memang harus kita ganti kalau memang kita rawat ya. Kalau enggak sih ya dibiarkan saja sih, tidak apa-apa. Torpedos. Yang ke-8 itu bagian kaki-kaki depan, rack end dan ball joint. Itu dulu saya servis ya. Itu ganti rack end juga saya beli baru, dan servis ball joint itu menghabiskan biaya sekitar 800.000. Tuh. Selanjutnya nomor 9 yaitu kabel handring putus. Itu dulu saya ganti, itu harganya 150.000. Selanjutnya setelah itu terjadi lagi kerusakan pada radiator, bocor. Ternyata tutupnya radiator itu bocor. Yang aslinya itu atom, itu saya ganti sekarang menjadi bahan kuningan. Tuh. Dan alhamdulillah awet. Itu dulu saya ganti itu menghabiskan biaya 400.000. Selanjutnya nomor 11 perawatan AC. Perawatan AC ini juga sangat penting ya untuk kenyamanan berkendara. Lama-lama kalau freon habis itu kan kita harus tambah freon ya, dan juga pembersihan bagian filter AC itu sendiri. Itu harus ya tidak sangat rutin sih, tinggal penggunaan saja. Tuh. Selanjutnya nomor 12 yaitu kebocoran pada power steering. Nah, ini yang saya alami teman-teman. Itu indikatornya itu ketika kita belok itu ada suara dengung gitu. Nah, itu ternyata power steering kita itu kehabisan oli. Nah, itu saya job. Dan ternyata lambat laun 2-3 bulan kemudian ternyata habis lagi. Oh, ternyata itu bocor. Nah, itu kalau servis ya biayanya kisaran 800.000. Tuh. Terus selanjutnya nomor 13 yaitu pangkon mobil saya ini sudah aus ya teman-teman. Jadi terasa getar kalau di RPM rendah. Kayak drut gitu, getar gitu. Itu karena pangkon mesin kita aus dan harus kita ganti. Itu menghabiskan biaya kisaran 600 sampai 700 lah. Kalau dengan bengkelnya ya. Itu kalau beli komponennya sih 200.000-an satunya. Selanjutnya nomor 14 ya teman-teman. Ini yang saya alami. Itu sensor bensin saya sudah lemah. Sensor bensin mobil itu indikatornya itu mobil itu kayak kedutan, kayak dut gitu. Itu kalau busi kan enggak gitu. Kalau busi itu berbeda. Kalau indikator sensor bensin itu modelnya kayak gitu, kayak dut dan getar. Mobil itu kayak ada getaran dikit gitu. Enggak terlalu banyak sih, cuma getaran dikit. Itu nomor 14. Yang terakhir ini yang barusan kemarin saya ganti itu menghabiskan 2 juta kurang 50.000. Itu kampas kopling teman-teman. Dan ternyata itu kemarin sebelum saya ganti, teman saya itu sudah ganti duluan. Itu mobil All New Xenia tahun 2012. Itu biayanya sama dengan saya. Itu menghabiskan biaya ya sekitar 2 juta kurang. Kapas kopling itu teman-teman. Itu ya itu tadi. Ini kapas koplingnya kemarin saya ganti. Banyak itu. Ini ya. Jadi intinya gini teman-teman, ketika teman-teman ingin membeli sebuah mobil, paling tidak teman-teman itu melihat kilometer yang ada. Ini real atau sudah direset. Nah, kalau real, kalau bisa teman-teman lihat si penjualnya.
Kalau personal ya, lihat si penjualnya rawat atau tidak, mobil dirawat atau tidak, itu kan kelihatan dari interiornya bersih atau tidak, dari eksteriornya catnya itu lecet-lecet atau tidak. Kalaupun dia mobil rawat itu kan gini, walaupun dia kena luka saat berkendara, misal kena batu atau apa, dia itu diservis. Kalau orang rawatan itu, kalau interior kotor itu bersama. Berarti kalau orangnya rawatan itu biasanya kalau ada kerusakan kecil itu diperbarui. Tapi kalau orang pemilik mobilnya terdahulu itu enggak rawatan, itu biasanya mobil itu kelihatan kotor, dipandang mata itu enggak enak. Ya, itu kalau kilometernya tinggi, orangnya rawatan enggak apa-apa. Tapi kalau kilometernya rendah, kok sudah gak rawatan, wah itu malah jadi tanda tanya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian video saya kali ini. Jika ada teman-teman yang sudah pernah mengalaminya, silahkan bisa komentar di bawah. Kalau dirasa video saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa selalu support channel saya ini, Zainal Creator. Dan saya aturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.